Mantap, Rusia sukses atasi sanksi Barat, kini gila-gilaan produksi rudal untuk menyerang semua musuh di Eropa, termasuk Amerika. К системе Patriot. У нас в стране таких ракет производят в 3 раза больше, даже больше, чем в 3 раза. А что касается Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Rusia telah sukses mengatasi sanksi-sanksi Barat dan pengekangan ekspor yang dimaksudkan untuk melumpuhkan kekuatan militernya. Sekarang Moskow gila-gilaan meningkatkan produksi rudal ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang dicapai sebelum perang Ukraina dimulai. Surat kabar New York Times mengungkapkan keberhasilan Rusia tersebut dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Rabu. Laporan yang mengutip pejabat Amerika Serikat tersebut mengatakan sanksi Barat memang telah membatasi produk rudal Rusia selama kurang lebih 6 bulan setelah Moskow melancarkan serangan militernya terhadap Kiev pada Februari lalu. Namun kontraktor pertahanan Rusia kemudian berhasil memulihkan situasi dan bahkan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Prestasi manufaktur ini lanjut, laporan tersebut telah membuat Ukraina sangat rentan terhadap serangan intensif dalam beberapa bulan mendatang, termasuk kemungkinan serangan terhadap infrastruktur energi pada musim gugur dan musim dingin. Para pejabat Amerika Serikat yang berbicara kepada surat kabar tersebut tanpa menyebut nama, mengakui bahwa kompleks industri militer Rusia telah mengatasi upaya Barat untuk menghambat produksi. Mereka mengklaim bahwa Moskow telah memperoleh komponen-komponen langka melalui jaringan penyelundupan yang luas, pengarahan komponen-komponen tersebut melalui negara-negara seperti Armenia dan juga Turki. Salah satu masalahnya adalah beberapa bahan tersebut tidak spesifik untuk industri pertahanan dan oleh karena itu tidak menimbulkan tanda bahaya. Salah satu tantangan bagi pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa Rusia tidak memerlukan chip kelas atas yang lebih mudah dilacak, namun chip yang dikomoditisasi yang dapat digunakan dalam berbagai hal, tidak hanya perlu kendali, ungkap New York Times. Laporan itu juga menambahkan Rusia telah melipat gandakan produksi rudal dan peluru artileri menjadi sebanyak 2 juta per tahun, mencapai produksi yang lebih tinggi dibandingkan kapasitas gabungan negara-negara pendukung Ukraina di Barat. Para pejabat Ukraina memperingatkan pada bulan Juli lalu bahwa Rusia telah mencapai peningkatan yang lebih besar dan luar biasa dalam produksi rudal kaliber dan KH-101 sehingga meningkatkan produksi sebanyak 4 kali lipat. Namun, para pejabat Amerika Serikat mengklaim bahwa produsen amunisi Rusia tidak mampu mengimbangi laju tembakan artileri pada tahun pertama konflik, namun pada faktanya Amerika tetap ketakutan. Rusia juga sedang mengatasi sanksi Barat secara ekonomi. PDB negara ini berada di jalur yang tepat untuk tumbuh lebih dari 2% pada tahun ini, setelah mengalami kontraksi sebesar 2,1%, jauh lebih kecil dari penurunan sebesar 11,2% yang diperkirakan oleh Bank Dunia pada tahun 2022. Rusia telah keluar dari krisis dan prospek kita untuk mencapai pertumbuhan yang cepat pembangunannya bagus menurut standar saat ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada bulan ini. Seperti apa yang diprediksi banyak orang menjadi nyata jika Rusia tak akan membiarkan negara yang membantu Ukraina melenggang begitu saja, sebab serangan ke Ukraina hanyalah batu loncatan bagi Kremlin untuk menyerang Eropa, khususnya negara-negara NATO yang telah menyokong Ukraina dengan bantuan senjata dan menjadi provokator, dan juga pemberian sanksi ke Rusia. Maka mereka tinggal tunggu waktu saja. Kami siap berperang berapa lama pun demi menghancurkan para musuh.
Sementara itu, seorang jenderal Rusia yang baru dipromosikan oleh Presiden Vladimir Putin pekan ini memandang invasi ke Ukraina hanya sebagai batu loncatan. Untuk perang lebih lanjut dengan Eropa, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 tahun lalu, memicu kekhawatiran dari banyak analis bahwa Kremlin mungkin memiliki ambisi lebih besar selain mengambil kendali atas negara tetangganya. Para komentator dan anggota parlemen Rusia sering kali memicu kekhawatiran tersebut dengan retorika anti Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sepanjang perang yang secara rutin menyerukan serangan langsung terhadap target-target di Eropa dan bahkan Amerika Serikat. Putin menaikkan pangkat Letnan Jenderal Andrei Mordivchak menjadi Kolonel Jenderal. Komandan militer tersebut telah bertugas sebagai Komandan Distrik Militer Pusat dan pengelompokan pasukan pusat Rusia di Ukraina. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Rusia 1 milik Kremlin yang klipnya beredar luas di media sosial, Mordivchak mengatakan dia yakin perang Rusia di Ukraina akan berlangsung cukup lama dan meluas di masa depan. Saya pikir masih ada banyak waktu untuk dihabiskan. Tidak ada gunanya membicarakan jangka waktu tertentu jika kita berbicara tentang Eropa Timur, yang mana kita harus melakukannya. Tentu saja akan lebih lama, kata jenderal itu. Ukraina hanyalah batu loncatan. Tanya pewawancara, kemudian seperti dikutip dari Newsweek, iya, dia mengatakan tentu saja. Ini hanyalah permulaan, jawab Mordivchak yang melanjutkan dengan mengatakan perang tidak akan berhenti di sini. Pemimpin Rusia dan sekutunya telah berulang kali mengatakan mereka tidak memandang Ukraina sebagai negara yang merdeka dari Rusia dan mengatakan bahwa negara berdaulat tersebut harus dikembalikan ke bawah kendali Moskow. Beberapa sekutu Putin sering melontarkan kemungkinan perluasan invasi Kremlin ke negara-negara NATO termasuk Polandia dan beberapa negara Eropa Timur lainnya. Para analis mengutip visi Presiden Rusia dan saran untuk memperluas perang dari berbagai sekutunya sebagai tanda-tanda yang mengkhawatirkan bahwa Moskow dapat mendorong upaya militernya ke luar Ukraina.